Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabi sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, saya akan memberikan motivasi semangat buat kita semua agar supaya kita semua yang ada di dalam kelas ini lebih semangat untuk menuntut ilmu di bangku perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya akan memberikan motivasi tentang belajar adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Jadi kita di sini membicarakan tentang hal kesuksesan. Kesuksesan adalah salah satu tujuan bagi semua orang, di mana kesuksesan akan mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kedambaan bagi diri seseorang dengan orang-orang yang terdekatnya. Untuk meraih kesuksesan, banyak hal-hal yang harus kita hadapi, banyak rintangan-rintangan yang harus kita jalani. Tentunya kita di sini, kita harus melalui jalur yang sangat panjang dan tak mudah untuk kita lalui. Seperti hanya pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, berakit-akit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi salah satu cara untuk meraih kesuksesan adalah yaitu belajar. Belajar, baik itu ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman sekolah, kampus maupun di kehidupan sosial. Dengan belajar, seseorang akan meningkatkan dan mengembangkan dirinya sejauh mana dia lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga dengan belajar, seseorang dapat meningkatkan dan mengetahui tingkat keahliannya itu terletak ada di mana. Jadi salah satu cara untuk meraih kesuksesan adalah, dan meskipun belajar itu adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan, tetapi saya melihat masih banyak orang-orang yang minim akan ilmu pengetahuan. Masih banyak saya melihat orang-orang masih bermalas-malasan untuk belajar, dengan beralasan bahwa mereka mampu mengorbankan fokus, pikiran, akal mereka, dan bahkan uang, segala sesuatu cara untuk meraih kesuksesan, seperti halnya kita menyokong orang-orang dalam. Baik, saya akan memberikan kesan dan motivasi saya, yaitu belajar adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Dan belajar, jadikanlah pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hidup segala-galanya menceritakan tentang hal belajar. Maka jika engkau berhenti untuk mencari ilmu pengetahuan yang engkau cari, maka engkau disebut dengan namanya mati. Dan selanjutnya, belajar adalah produktivitas, belajar adalah investasi terbaik buat masa depanmu. Dan tetaplah berfokus pada tujuanmu agar kelak engkau bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin. Jadi pendidikan bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya dimulai dari pendidikan. Dan selanjutnya, belajar bukan hanya mengetahui sebuah fakta, tetapi belajar untuk melatih dan meningkatkan pikiran kita untuk berpikir secara logika. Betul. Selanjutnya, yaitu belajar itu tidak ada batasnya, teman-teman. Apabila teman-teman rajin belajar, maka banyak pula ilmu pengetahuan yang teman-teman akan miliki. Dan selanjutnya, yaitu pendidikan melahirkan yang namanya pemikiran melahirkan yang namanya harapan melahirkan yang namanya perdamaian. Tetapi menunggu harapan juga bisa menyakitkan. Iya. Thank you. Jadi ada salah satu kata-kata motivasi yang dikutip oleh idola saya, sang juara dunia, Asik. yaitu Ronaldo. idola saya, Lionel Messi. Hai. Dia mengatakan bahwa
jangan berharap bahwa masalahmu dipermudahkan, tetapi berharaplah kamu menjadi orang yang lebih kuat. Dan kedua, itu Belum habis. tidak ada istilah gagal dalam hidup. Intinya hanya ada sukses dan belum berhasil. Ya. Dan yang terakhir yaitu jangan berharap bahwa masalahmu mudah diharapkan, tetapi Tuhan menciptakan, Tuhan akan memberikan hal yang terindah buat hidup kita. Jadi itulah beberapa kata-kata motivasi saya. Apabila tidak kena didengar buat teman-teman sekalian, mohon dimaafkan karena itu kesalahan dari saya. Apabila kata-kata saya senang didengar dan benar, itu datangnya hanya Allah semata. Insyaallah. Jadi saya akhiri sendiri tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Asik. Si Upik jalan-jalannya sama si Nadia. Dan wassalam menumpangnya dan batu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man. Pada pagi hari ini kami persilahkan untuk kelompok nomor 3. kelompok 3 untuk mempresentasikan materi dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Ya, untuk kelompok 3 kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izin yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lahirnya Paham Kritisisme sebagai Perpaduan Rasionalisme dan Empirisme dalam Memperoleh Ilmu. Kita masuk di pembahasan, yaitu kritisisme. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batasan-batasannya. Filsafat kritisisme adalah paham yang mengkritik terhadap paham rasionalisme dan paham empirisme, yang mana kedua paham tersebut berlawanan. Adapun pengertian secara perinci adalah sebagai berikut. Paham rasionalisme adalah paham yang menyatakan kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bahwa ini menjadi salah satu bagian dari Renaissance atau pencerahan di mana timbul perlawanan terhadap gereja yang menyebar ajaran dengan dogma-dogma yang tidak bisa diterima oleh logika. Paham empirisme adalah pencarian kebenaran melalui pembuktian-pembuktian indrawi. Kebenaran belum dapat dikatakan kebenaran apabila tidak bisa dibuktikan secara indrawi, yaitu dilihat, dengar, dan dirasakan. Pelopor kritisisme adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 mengkritisi rasionalisme dan empirisme yang hanya mementingkan satu sisi dari dua unsur, akal dan pengalaman, dalam mencapai kebenaran, menonjolkan satu unsur dengan mengabaikan yang lain hanya akan menghasilkan sesuatu yang berat sebelah. Kant jelas-jelas menolak cara berpikir seperti ini. Karena itu, Kant menawarkan sebuah konsep filsafat kritisisme yang merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme. Kata kritik secara harfiah berarti pemisah. Selanjutnya, serahkan kepada teman saya. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman kelahiran München 22 April 1172 sampai Februari 1804. Ia dikenal sebagai tokoh kritisisme. Filsafat ditampilkan bertujuan untuk menjembatani pertentangan antara kaum rasionalisme dengan kaum empirisme. Menurut Kant, pengetahuan yang dihasilkan oleh kaum rasionalisme mencermin dalam keputusan yang bersifat
bersifat analitik a priori, yaitu suatu bentuk putusan di mana predikat sudah termasuk dengan sendirinya dalam subjek. Dengan melihat kebaikan yang terdapat di antara dua putusan tersebut serta kelemahannya sekaligus dan memadukan keduanya dalam suatu bentuk putusan yang bersifat umum, universal dan di dalamnya. Dalam ini hal Ken menunjukkan kepada 3 bidang sebagai tahapan yang harus dilalui, yaitu bidang indrawi, bidang akal, kategori kualitas terdiri dari artikular, kesatuan, partikular, bagian, universal, dan umum. Kedua, kategori kualitas, kategori realistis, kategori modalitas. Kita lanjut dengan materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Lima, filsafat sebagai penengah antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah aliran yang beranggapan bahwa dasar semua pengetahuan itu ada dalam pikiran atau berasal dari rasio atau akal, sehingga akal merupakan alat terpenting untuk dalam pikiran atau berasal dari rasio, sehingga akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Empirisme adalah aliran yang lahir dari pemikiran Immanuel Kant yang terbentuk sebagai ketidakpuasan atas aliran yaitu suatu bentuk putusan di mana predikat sudah termasuk dengan sendirinya ke dalam subjek, sehingga mengandung kepastian dan berlaku hukum, tetapi tidak mendirikan sesuatu yang baru. Baik, saya lanjut. Secara fenomenologis, pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan a priori dan pengetahuan a priori posteriori. Pengetahuan a priori merupakan pengetahuan yang bersumber dari rasio atau akal, sedangkan pengetahuan a posteriori merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Kombinasi antara sumber dan metode pengetahuan ini melahirkan 4 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan sintetik a priori dan pengetahuan sintetik a posteriori, pengetahuan analitik a priori dan pengetahuan analitik a posteriori. Ya, saya serahkan ke moderator. Sudah. Selanjutnya setelah sesi pertama yaitu adalah presentasi dari kelompok 3, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin audiens ada yang ingin bertanya. Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firawati. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Berikan satu contoh dari masing-masing jenis pengetahuan yang ada di materi kalian, yaitu 1. Pengetahuan sintetik a priori, 2. Pengetahuan sintetik a posteriori, 3. Pengetahuan analitik a priori, 4. Pengetahuan analitik a posteriori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faryal. Saya ingin bertanya, mengapa Kant memandang
senantiasa berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan bersama kita dalam saja belajar pada kelompok berapa? Tiga. Tiga. Baik, saya akan membuat pertanyaan. Jelaskan perbedaan antara a priori dan a posteriori dan berikan salah satu contoh. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Sama kayak Pira berarti ya. Sama kayak Pira. Ditanyakan tidak? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarika Zulfa. Saya ingin bertanya, bagaimana posisi kritisisme antara empirisme dan rasionalisme? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarifah. Yang pertanyaannya bagaimana posisi kritisisme antara empirisme dan rasionalisme. Jadi posisi antara rasionalisme dan empirisme yang ia sebut dengan kritisisme, ia mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indera kita. Maka hanya dalam bentuk-bentuk itulah kita menggambarkan eksistensi segala hal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bilawati, yaitu berikan contoh sintetik a priori, a posteriori, dan analitik a priori, a posteriori. Jadi contoh dari a priori dan a posteriori itu, a priori itu sendiri yaitu pengetahuan yang dihasilkan oleh penyelidik akal terhadap bentuk-bentuk pengalaman sendiri. Jadi dari pengalaman yang kita rasakan sendiri. Jadi pengetahuan yang kita rasakan sendiri dari pengalaman, mungkin pengalaman buruk atau pengalaman baik, ini dari yang kita lalui sendiri. Itu contohnya. Mungkin dari Pira ada pengalaman yang tidak disukai, tapi tidak dirasakan orang lain. Nah, itu disebut dengan a priori yang kita rasakan langsung, kan? Tapi kalau a posteriori ini dia pengalaman orang lain yang tidak perlu kita rasakan, tapi sudah kita tahu rasanya. Terus kalau untuk sintetik dan analitik ini, yaitu merupakan pendekatan analitik adalah cara menyelesaikan soal dimulai dari yang tidak diketahui, sedangkan pendekatan sintetik adalah cara menyelesaikan soal yang dimulai dari yang diketahui. Jadi tidak diketahui itu berarti analitik sintetik ini dari orang lain. Yang seperti saya bilang tadi, pengalaman orang lain yang tidak perlu kita rasakan, tapi sudah kita tahu rasanya dari orang lain. Tapi kalau untuk analitik, yaitu kembali analitik yang ini, yang apa? Yang hanya orang lain, pengalaman dari orang lain, tidak perlu kita rasakan, tapi sudah kita tahu rasanya. Kalau sintetik, yaitu misalkan soal dimulai dari yang kita tahu, jadi yang kita ketahui sendiri, yang kita rasakan sendiri, pengalaman yang kita rasakan, yang langsung kita rasakan tapi tidak ditahu orang lain, tidak dirasakan orang lain. Begitu. Sudah? Pikir? Apa tadi pertanyaannya? Mengapa fenomena rasionalisme dan empirisme senantiasa berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan? Karena apa saja ini ilmu rasionalisme itu kan belum tentu benar semua. Jadi dia ilmu pengetahuan tidak bisa diukur hanya dengan cara berpikir. Nah kemudian
itu a priori itu artinya sebelum, dan sedangkan posteriori itu berarti sesudah. Jadi suatu a priori dan posteriori itu artinya independen dari pengalaman apapun selain dari pengalaman mempelajari bahasa di mana proposisi tersebut diungkapkan, sedangkan profesi yang dapat diketahui secara posteriori itu diketahui dengan berdasarkan pengalaman. Berakhirlah sudah presentasi dari kelompok 3. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.